Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Today I would like to explain about simple present tense. As you know, many students feels hard to learn about simple present tense because they think too many change in simple present tense because there are three changing in simple present tense. For example, when the subject you see, the verb needs s or es in the verb. Now let's check it out. Simple present tense in bahasa Indonesia merupakan suatu bentuk kata kerja yang menyatakan fakta, kebiasaan, kejadian yang terjadi pada saat ini. Contoh konkretnya pada umumnya apa yang biasa kita lakukan sehari-hari atau orang lain lakukan sehari-hari. Jadi yang biasa kita lakukan sehari-hari, misal contoh, saya bangun tidur setiap jam 5 pagi. Nah itu suatu kebiasaan, sholat 5 waktu, terus makan 3 kali sehari, saya makan nasi 3 kali sehari. Nah itu merupakan bentuk dari simple present tense dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia menyatakan kebiasaan sehari-hari. Nah di sini kita lihat contohnya ada pengertiannya, ada apa sih simple present tense itu? Biasanya menyatakan kegiatan yang umum terjadi, yang sesuai keadaan. Yang kedua, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, yang seperti saya contohkan tadi, misalnya bangun tidur setiap hari, makan nasi 3 kali sehari, kadang-kadang ada yang sehari. Nah, yang ketiga biasanya menunjukkan suatu fakta. Misal kita bicara tentang fakta, maka boleh menggunakan simple present tense. Nah sekarang gimana sih formulanya? Biasanya kan zaman dulu tuh kalau simple present tense tuh menakutkan kan ya, karena susah, perubahannya banyak. Nah sekarang kebetulan saya membuat ini versi saya tanpa ada rumus. Kita check it out. Contoh, kalau di buku-buku yang biasa kalian pelajari itu biasanya setelah subjek ada tambahan plus, ada tambahan kata kerja setelahnya, terus tambah s atau es, terus tambah plus lagi, terus ditambah kata kerja yang ditambah es atau tidak gitu. Nah, kebetulan saya di sini ada pengertian menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. For example, we can use or can we see for example subjek she, he, it atau nama orang cuma satu. Setiap subjek she, he, it atau nama orang cuma satu, maka kata kerjanya dapat atau wajib ditambahkan s atau es. Jadi kalau subjeknya she, he, atau it, atau nama orang cuma satu, maka kata kerjanya wajib ditambah s atau es. Wajib ya ditambah s atau es, jangan sampai enggak. Nah, sekarang gimana cara menambahkan s atau es di dalam kata kerja kalau subjeknya ini, yang di atas tadi. Nah, cara menambahkan s atau es di dalam kata kerja, ini contohnya, kalau kata kerja itu sendiri di belakangnya berakhiran O, S, SH, CH atau X, maka dia wajib ditambah ES. Contohnya mana? Go. Belakangnya apa coba? Nah, O. Maka jadinya goes. Watch. Belakangnya apa? CH. Seperti yang di atas ini. Watch. Maka dia ditambah ES. Watches. Asal subjeknya yang di atas ini, jangan lupa. Nah, jadi kalau subjeknya yang ada di atas ini, maka kata kerjanya wajib ditambah s atau es. Jangan lupa itu. Yang ketiga ada wash.
Was di sini belakangnya kata kerjanya adalah SH. Nah, ini SH. Jadi was ini ditambah ES, jadinya washes. Nah, yang kedua, cara penambahan ES pada kata kerja yang kedua adalah jika kata kerja yang berakhiran Y didahului huruf mati, maka Y diganti I, baru ditambah S. Contohnya study, Y-nya di belakang, di depannya huruf mati. Nah, ini huruf mati. Kalau di depannya huruf hidup, maka nggak boleh. Contoh huruf hidup yang gimana? A, I, U, E, O, atau disebut vokal. Jadi misalnya contoh di sini hurufnya I, maka Y tetap Y, nggak boleh diganti dia. Gitu. Misalnya place, play, P-L-A-Y, belakangnya A, ada Y, huruf hidup, maka dia tidak diganti Y-nya. Yang hanya diganti I ketika Y itu ketemu huruf mati di depannya. Contohnya study, fly, maka ditambah studies, flies. Nah, seperti itu. Yuk kita contoh di dalam kata kerja. Ini contoh. Tadi yang boleh ditambahkan subjeknya she, he, it, atau nama orang cuma satu. Selebihnya dari itu tetap, kata kerjanya tetap. Tidak ada perubahan. Contoh, I live in New York. Subjeknya she, he, it, atau nama orang cuma satu bukan? Bukan, maka kata kerjanya tetap, tidak berubah. The moon, bulan, it masuknya. Wajib ditambah, kenapa? Karena the moon itu benda. Maka dia wajib kata kerjanya ditambah. Boleh nggak kalau nggak pakai ES di belakang? Nggak boleh, karena dia wajib ditambah seperti yang tadi dirumuskan dalam bahasa Inggrisnya. John, nah John ini nama orang cuma satu, nah dia wajib kata kerjanya ditambah. Kok nambahnya S doang bukan ES? Tadi kalau yang ES itu kalau kata kerjanya belakangnya apa aja ya coba? Nah, O, S, X, S, H, C, H. Nah, itu atau Y. Kalau Y-nya di depannya huruf mati. Betul, pinter. Sekarang ada he. He itu kenapa goes? Seperti tadi. She, he, it, atau nama orang cuma satu, maka kata kerjanya wajib ditambah S atau S. Karena dia O, maka jadinya goes. Kenapa we nggak ditambah nih? Karena kalau selain dari yang tadi si, he, it, atau nama orang cuma satu, maka dia tetap kata kerjanya gitu. Apa aja sih yang tetap? I, they, we, you, atau nama orang dua. Nah, dua orang nama yang ada di situ, maka tidak ditambah. Kata kerjanya tidak ditambah, jadi tetap seperti ini. We meet every Thursday. My father works. Kenapa harus ditambah S? Karena my father satu, he ya. Sinta studies. Kenapa Sinta harus ditambahin? Nah, karena nama orang cuman satu. Jadi wajib ditambah S atau S. Jadi kalimat yang di atas ini yang sudah ada di sini maksudnya adalah dia bisa bicara tentang kebiasaan dia atau fakta memang dia kerja di PT Karya Pratama. Atau juga yang nomor 2 ini bahwasanya bulan itu mengelilingi bumi. Benar nggak sih faktanya gitu? Benar. Nah, makanya presentan itu bicara fakta gitu. Tadi adalah yang positif. Sekarang kita lihat yang negatif. Jadi kalau yang ini baru 2 perubahan loh. Ada yang ditambah, ada yang tidak ditambah. Ada yang ditambah S, ada yang ditambah ES. Nah, itu yang bikin rata-rata bingung simple present tense itu. Tapi kalau memahami yang tadi yang saya jelaskan, ini pasti kebingungannya kalau dipelajari pasti akan berkurang banyak gitu. Ya. Sekarang kita bedakan untuk yang negatif. Dalam bentuk negatif, maknanya tidak. Artinya tidak dari kata positif tadi. Misalnya saya makan nasi 3 kali sehari.
faktanya saya tidak makan nasi 3 kali sehari, saya makan nasi 1 kali sehari, 2 kali sehari. Jadi negatif ini menyatakan tidak dari yang positif tadi. Jadi misalnya subjeknya she, he, it, maka untuk negatifnya dia menggunakan does not atau disingkat jadi doesn't. Untuk subjeknya they, we, I atau you, maka menggunakan do not atau disingkat don't. Dengan catatan kata kerja yang sebelumnya ada s atau es, maka dia kembali ke bentuk semula, kembali ke bentuk pertamanya yang belum ditambah s atau es. Contoh, I do not live in New York. I do not live in New York. Kalau yang ini memang aslinya tidak ada penambahan, jadi seperti ini. Tapi kalau yang John does not drive a taxi, nah sebelumnya John drives, pakai s di sini ya. Nah sekarang kenapa kalau negatifnya dia jadinya tidak ada s di sini? Kenapa? Karena does-nya sudah mengubah s kata kerjanya, s di belakang kata kerja berubah menjadi does not ya. Contoh yang ketiga adalah he doesn't go to school on foot. Aslinya yang positif tadi he goes, dia jalan kaki ke sekolah. Tapi kalau menyatakan tidak, dia nggak jalan kaki tuh ke sekolah, dia naik motor, maka dibilang he doesn't go to school on foot, but he goes to school by motorcycle. He goes to school by motorcycle. Kalau di sininya negatif, maka keterangannya sebelumnya harus positif. Jadi yang tadinya goes jadinya go. Yang keempat, we don't meet every Thursday. My father doesn't work. Nah, works-nya yang tadi pakai s, ketika negatif tidak menggunakan s lagi di sini. Karena kenapa? Karena sudah berubah di does-nya ini. Maka ada does dan ada doesn't, ada do not. Nah, I don't know. Nah, pasti kalian sering dengar. Kenapa itu? Nah, itu berarti bentuk negatif dari simple present tense. Sinta doesn't study English. Nah, ini bentuk negatif dari Sinta yang studies English. Ini bentuk negatifnya untuk simple present tense. Seperti ini. Nah, kalau yang di bawah ini adalah bentuk pertanyaan dari simple present tense. Contohnya gini, kalau bahasa Indonesia nanya, lo ke sekolah naik mobil nggak? Lo ke sekolah jalan kaki nggak? Atau kamu ke sekolah jalan kaki nggak? Biasa kalau kamu sama teman kan seperti itu ya. Kamu pergi ke sekolah jalan kaki atau naik motor? Nah kayak gitu. Jadi hanya menanyakan yes or no. Jadi jawabannya adalah yes or no. Do you go to school every day? Apakah do you go to school every day? I think no, because you only go to school every Monday to Friday. So do you go to school every day? No, I don't. Nah, jawaban no, I don't. Does Sinta study English? Kalau misalnya Sinta study English menurut kamu atau teman kamu belajar English? Yes. Yes, Sinta does. Berarti Sinta memang belajar bahasa Inggris. Jadi jawabnya seperti itu, yes or no. Kalau yang atas, no. Kalau yang bawah, yes, of course. Nah sekarang gimana sih kok bisa cari kata kerjanya? Jadi intinya kalian harus punya vocabnya dulu. Di mana vocabnya? Biasanya banyak di internet. Kalian bisa cari kata kerja. Jadi di sini ada kata kerja dasar, base form. Jadi di sini yang kalian pakai di sini untuk kata kerja penambahan s atau es. Kalian bisa lihat di sini ada yang ada bring, ada beat, ada blow, ada cut, ada do, ada draw. Jadi kalian bisa lihat kata kerjanya yang ada di base form, atau kalau ada juga yang tulisannya
kata kerja dasar, infinitive. Nah, kalau yang kedua biasanya past, yang ketiga past participle. Jadi kadang-kadang kalau dilihat ada yang tidak sesuai sama yang kalian pelajari waktu SMP gitu. Jadi berubah. Contohnya simple present continuous sekarang jadi simple present progressive gitu. Jadi intinya tetap sama. Jadi untuk anak semua, for simple present tense, I hope you can learn by my method, because this personally I made by myself. So I hope you can learn step by step, and please every day you have to read at least 5 verb from a list that, and you remind and you apply in your real life to make your English better. I think that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.